Baik, kita lanjut. Ada dua kategori dalam menentukan autentikasi failure atau autentikasi, kesalahan autentikasi. Yang pertama adalah false negatif, yang kedua adalah false positif. Jadi salah negatif atau salah positif. False negatif itu lebih fokus pada sistem yang refuse atau yang menolak dari autentifikasi terhadap benar, valid identity. Kalau false positif lebih ke sistem yang melakukan autentikasi terhadap identifikasi yang salah. Jadi kalau false negatif, sistem yang menolak identitas yang benar. Kalau false positif, sistem yang mengautentikasi atau menyetujui dari identitas yang salah. Yang pertama, nolak yang benar. Yang kedua adalah menerima yang salah. Seperti itu. Yang nolak yang benar adalah yang false negatif. Yang menerima yang salah adalah yang false positif. Jadi, false negatif sama false dua-duanya harus link, harus berhubungan. Jadi decreasing, jadi penurunan rate dari masalah yang ada akan terus lebih sering meningkat dibanding dengan rate di mana masalah berlawanan. Jadi teori dua kategori ini yang menentukan bahwa autentikasi, kesalahan autentikasi itu ada dua. Yang pertama adalah false negatif, yang kedua adalah false positif. Nah, gambarnya dapat dilihat seperti ini. False positif adalah ini kan positif kan naik karena dia false, jadi dia yang turun. Nah, negatif kan turun nih, dia yang naik seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai password. Password adalah merupakan word, kata, huruf, frasa bisa juga, atau set, bisa juga karakter yang sembarangan, yang acak gitu loh, yang dianggap sebagai yang dianggap hal ini diketahui oleh hanya user saja dan sistem. Jadi antara user dan sistem aja yang tahu mengenai. Jadi kalau masalah di password adalah yang pertama adalah manusia itu atau orang atau itu suka lupa. Saya kemarin passwordnya apa ya? Lupa. Jadi bisa aja user atau bisa aja yang lupa. Nah, masalah kedua adalah dia lebih convenient. Bisa aja lebih contohnya, misalnya user sering melakukan enter atau re-enter password. Jadi masukin password terus-menerus. Jadi dia merasa pede, passwordnya ini ya. Terus saya pasang yang ini deh. Tapi sebenarnya bukan gitu. Jadi namanya be inconvenient to use. Jadi permasalahannya seperti itu. Jadi kita ketika tahu passwordnya salah, masih aja dimasukin terus gitu. Nah, masalah ketiga adalah, ini dia nih yang sering kita lakukan adalah share atau kita nge-share atau disclose another entity. Bisa user atau bisa sistem.
Jadi kadang-kadang misalnya teman-teman punya password email, terusnya di-share atau dikasih tahu ke temannya, username saya ini loh ya, passwordnya ini ya. Jadi karena dikasih tahu seperti itu, di-share, sistem menganggap bahwa kamu adalah orang yang benar gitu, bisa masuk ke dalam sistem, lalu bisa mengaksesnya karena kamu share. Nah, yang keempat, ini bisa di-revoke. Revoke itu artinya mencabut atau membatalkan. Seorang sudah pernah memasukkan password, terus dia bisa ngebatalin. Atau, nggak jadi deh, passwordnya nggak mau yang ini ya, gitu. Nah, membatalkan password berefek kepada sistem. Karena apalagi sering. Jadi passwordnya nggak jadi ya. Jadi passwordnya nggak jadi ini ya. Password nggak jadi itu ah. Nah, itu yang jadi yang menjadikan salah satu dari 4 permasalahan di penggunaan password. Nah, password. Jadi banyak beberapa hacker atau cracker bisa membobol password. Itu ada beberapa cara yang bisa mereka lakukan. Antara lain adalah mereka dengan menggunakan cara brute force attack atau menyerang secara brute force. Nah, brute force attack itu dia masukkan semua possibility password atau semua kemungkinan password. Jadi misalnya passwordnya ada 8 digit. Misalnya passwordnya ini ya, Daniel. Nah, si hacker itu kan semua kemungkinan dari password itu. Jadi dia coba masukin A, kemudian dimasukin B, kemudian dimasukin C, seperti itu. Terus sampai Z. Habis itu masukin AA, AB, seperti itu. Jadi itu namanya brute force. Jadi kemungkinan dari A sampai Z dimasukkan. Nanti habis AA, ada AB, ada AC, terus AD, nanti BA, BC, BD, sampai BZ. Lalu udah sampai 3 digit, AAA, AAB, AAC, seperti itu. Itu namanya menggunakan metode mengetek dengan menggunakan brute force, atau disebut juga dengan attack. Cara kedua adalah dengan menggunakan dictionary attack. Kalau dictionary attack ini biasanya yang hacker atau cracker itu sudah punya common password atau password-password yang umum yang biasa terjadi. Jadi yang biasanya kata-kata atau kalimat yang ada di dictionary atau yang ada di kamus bahasa Indonesia, ada banyak kata-kata atau banyak kata atau banyak kalimat. Nah, itu yang dimasukkan. Jadi misalnya ada langsung jadi aku, saya, seperti itu, kami, itu semua kemungkinan dari yang ada di dictionary atau di kamus itu dimasukkan ke dalam password. Lalu lihat berhasil nggak, gitu, atau lolos nggak dari passwordnya. Yang ketiga, try password likely for this user, artinya mencoba password yang kurang lebih yang biasanya disuka sama user. Dia langsung tebak-tebak aja kalau ini. Misalnya Daniel suka makan. Nah, apa ya passwordnya ya? Misalnya masukkan makan, coba masukkan kue, masukkan apa? Pizza, masukkan burger, seperti itu. Seperti itu. Jadi atau mungkin tanggal lahir. Nah, itu lebih cenderung mencoba password yang likely gitu. Cara ketiga adalah search through the system password file. Artinya ini dia mencari ke dalam sistem. Misalnya kalau kita masukkan password atau username,
itu ke dalam web browser, biasanya disimpan ke dalam cookie atau ke dalam session. Nah, biasanya hacker atau cracker ini dia bongkar-bongkar browsernya, browser dicari-cari. Nah, kalau nyimpan di dalam nyimpan di dalam komputer itu, jadi dengan gampang sekali dia langsung bisa dapat passwordnya dari penggunanya. Atau cara kelima, yang terakhir adalah just ask the user for their password. Jadi tanya aja langsung ke orangnya. Passwordnya apa? Gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa cracker atau hacker bisa melakukan ngebobol password itu caranya bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang loose leaf system. Pada loose leaf system ini, desainer yang bodoh, poorly design, jadi desain yang tidak baik, yang kurang bagus dalam melakukan autentikasi sistem, itu dapat mempermudah attacker atau more information that they should possess. Jadi dia udah tahu. Jadi karena desain yang salah dalam melakukan autentikasi sistem, itu lebih gampang tahu gitu, lebih gampang mengenali salahnya di sini. Sebagai contoh, jadi misalnya kita masukkan username atau password. Kemudian kita klik button login seperti itu. Kemudian kita dikasih tahu misalnya username-nya salah. Oh, kalau username pas salah, berarti password benar dong, kayak gitu. Jadi kan tahu itu. Atau misalnya username-nya benar, tapi passwordnya salah. Terus ini dikasih tahu gitu sama sistemnya. Oh, password username-nya salah. Salah. Oh, berarti username-nya benar. Nah, kalau kan bisa ketahuan gitu. Jadi gampang. Tinggal cari aja username-nya kalau salah. Atau memang username sudah benar, passwordnya salah, kan tinggal cari passwordnya. Username-nya udah benar. Pak, bagaimana sih baiknya? Baiknya adalah ketika kita memberitahu kalau itu suatu kesalahan, langsung aja kasih tahu username or password is wrong, atau username atau password salah. Jadi dia nggak tahu apakah itu username salah, atau passwordnya salah, atau dulunya salah. Dia tidak tahu. Jadi attacker lebih susah untuk bug salah satunya. Atau bisa dengan menggunakan, jadi kalau bisa diorganize passwordnya dengan standar. Contohnya, passwordnya wajib atau harus 8 karakter panjangnya. Harus memiliki satu letter, satu huruf, atau satu number, satu angka. Dan nggak bisa spesial karakter gitu. Misalnya tanda seperti ini, tanda pagar, tanda bintang, itu spesial karakter. Tidak boleh. Ya, sistem kita udah langsung mengorganize standar-standar yang publik harus lakukan. Nah, dengan informasi ini, attackers lebih sulit untuk mencari password-password yang seperti yang contoh di atas itu, yang misalnya harus pakai dictionary, harus pakai apa, gitu kan. Jadi nggak bisa karena dibatasin mana yang huruf besar, huruf kecil, apalagi pakai spesial karakter. Nah, contohnya, kita nggak perlu cari kalau misalnya 7 karakter atau 9 karakter password. Jadi karena sudah dibatasi, password harus 8 karakter. Oh, jadi attacker langsung dengan mudahnya
saya langsung cari aja 8 digit, jadi ketahuan. Tapi kalau menggunakan kata misalnya minimal 8 karakter, tapi kan bisa lebih. Nah, itu akan jadi lebih sulit lagi. Seperti itu. Semakin panjang password, semakin sulit untuk di-hack. Ya. Jadi aturan-aturan seperti ini adalah contoh bagaimana kita mengorganisasi password dengan standar yang umum. Misalnya harus 8 karakter gitu. Harus satu numbernya, harus satu numbernya, seperti itu. Itu kan jadi gampang sekali ditebak. Jadi tinggal ditebak aja. Selanjutnya ini contoh. Jadi ketika kita masukkan user login, masukin username, kemudian masukin password, kita klik loginnya. Jadi langsung aja kalimatnya mengatakan bahwa the username or password that you enter is valid. Jadi nggak tahu entah itu username salah, atau passwordnya salah, atau dua-duanya seperti itu. Jadi kalau ketahuan mana yang salah, jadi attacker itu gampang bisa tebak-tebak salah satunya. Itu ya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang dictionary attack. Tadi kan ada beberapa attack, salah satunya adalah dictionary attack. Beberapa password atau lebih most password biasanya secara umum password itu tidak random. Jadi password itu biasanya menggunakan karakter atau nomor atau angka atau huruf-huruf yang memang pada dasarnya adalah boleh kita katakan sebagai normal atau huruf normal. Misalnya seperti proper name atau nama yang benar-benar atau kiasan seperti itu. Contohnya ini, Betty kan jelas, Betty itu jelas nama orang. Atau coklat frog, nah seperti ini kan ini juga sama. Jadi angkanya itu atau kalimat passwordnya itu bisa berupa kalimat dan mudah untuk ditebak. Nah, karena situasi seperti ini, cracker atau hacker jadi gampang nge-crack password yang nggak perlu. Jadi yang nggak perlu nggak usah dimasukkan semua, langsung aja. Jadi not necessary, nggak perlu untuk menggunakan brute force attack. Kalau brute force attack kan lama, coba dari A, B, C, D sampai Z. Jadi kalau udah ada angka normal, lu tinggal masukin aja dari dictionary. Jadi gampang sekali pakai menggunakan dictionary attack. Nah, dalam dictionary attack itu biasanya mereka punya list atau possible password. Jadi password yang kemungkinan keluar. Jadi untuk nge-break atau nge-hack account itu pakai ada listnya. Nah, listnya atau kumpulan kata-katanya itu biasanya berisi kalimat-kalimat yang common, yang standar, nama-nama, nah seperti itu, huruf-huruf yang standar, akronim, nama-nama samaran, biasanya password yang secara umum dan lain-lainnya. Jadi lebih mudah dan lebih cepat, lebih gampang untuk melakukan attack. Password, ini berbicara dengan password likely for specific user. Jadi setiap orang itu ternyata mempunyai karakteristiknya masing-masing. Jadi yang secara gampang kita atau orang lain itu tipe-tipe orang seperti ini biasanya passwordnya ini bisa ditebak.
Jadi attacker itu lebih melihat ke orang itu bagaimana berdasarkan karakteristiknya. Misalnya contohnya, oh dia suka warna, oh warna biru. Maksudnya pasti cenderung blue, seperti itu. Jadi jadi dengan mempelajari orang tersebut, kita lebih mudah, lebih gampang untuk menebak kira-kira passwordnya apa ya. Jadi apakah sekarang gini, dari teman-teman semua, apakah password kamu itu berhubungan dengan hidup kamu? Nanti silahkan dijawab sendiri ya. Kan masing-masing punya email, punya password dong. Atau punya yang lain ada passwordnya juga. Kira-kira yang kamu masukkan itu dengan hidup kamu? Atau setidaknya berhubungan dengan yang kamu sukai gitu? Atau berhubungan dengan orang? Atau preference itu kayak nama orang tua, adik, pacar, atau sesuatu yang kamu sukai? Binatang? Benar nggak? Kalau benar, berarti memang password yang kamu pakai itu adalah yang likely. Nah, ini jadi contoh personal detail yang bisa digunakan sebagai password tracking itu misalnya family member atau nama anak, atau nama istri, nama suami, nama adik, mama, ibu kandung, atau bisa juga hari ulang tahun, nama binatang kesayangan, atau favorit TV show, atau aktor, artis. Nah, itu sangat mudah sekali untuk ditebak. Atau memang penggemar makanan ya memang makanan atau warna, atau bisa juga suka dengan angka 888, jadi passwordnya misalnya suka uang gitu kan, money 888. Itu gampang sekali ditebak. Atau bisa juga cars, mobil yang kamu sukai atau hobi kamu yang kamu sukai. Itu bisa jadi itu adalah password. Jadi kalau teman-teman mau pakai password yang model begitu, artinya kamu menggunakan password yang likely. Sama seperti dictionary attack, informasi juga bisa dikurangi dalam pencariannya. Jadi kalau dengan kamu pakai password, jadi nggak usah dicobai satu persatu juga, tinggal ditebak aja kira-kira orang ini suka yang mana. Jadi secara personal informasi, information sekarang lebih ditutup di social networking space. Oh ya, hati-hati ya teman-teman ya. Di sosial media kamu punya TikTok, kalian punya YouTube, Facebook, terusnya kalian punya email, Gmail, Yahoo, atau apapun juga, game-game online seperti itu. Hati-hati, karena apa? Kan dari situ kamu bisa ditebak. Kira-kira password kamu apa? Oke, ini adalah persebarannya. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi ada, kalau yang menggunakan satu karakter biasanya nggak pernah ada, tapi kalau yang menggunakan dua karakter, sekitar 2%-an, 3 karakter itu sekitar 14%, 4 karakter, 3-4 karakter kurang lebihnya sama. Kalau udah masuk ke 5 karakter, nah ini udah mulai banyak. Biasanya sama, di kasus-kasus itu sama. Justru ketika makin tinggi, kayak misalnya 6 karakter lebih rendah justru. Seperti kayak kalimat dictionary, list of names sekitar 15%. Atau yang lainnya sekitar 14%.
Jadi bisa kelihatan nih, jadi kalau mau tebak-tebak ya sekitar ya 5 karakter lah. Orang banyak menggunakan 5 karakter. Nggak tahu password kamu berapa sih? 8, 5 sampai 8 ya. Tergantung itunya, tergantung passwordnya. Oke, kita mau bicara masalah brute force attack. Brute force attack itu biasa dikatakan sebagai exhaustive attack. Jadi brute force attack itu mencoba semua kemungkinan dari kombinasi karakter sampai password itu benar. Seperti yang saya contohkan tadi kan, misalnya kalau passwordnya cuma 1 sampai 8 karakter panjang, artinya kamu punya kemungkinan adalah misalnya 1 ya. Kamu cobain A, habis itu coba B, coba C, seperti itu. Terus sampai Z. Artinya kamu punya kesempatan untuk nyoba 26 kali percobaan. Kalau satu karakter. Pak, gimana kalau seandainya ini kan 26 kemungkinannya. Jadi dari A sampai Z kan ada 26 karakter, jadi ada kemungkinan 26. Bagaimana kalau A kecil A besar? Tinggal dikali 2. Jadi ada 26 kali 2, yaitu 52 kemungkinan. Password yang kamu harus coba. Tambah lagi nomor. Kalau ada angka 0 sampai angka 9, artinya ada mempunyai 10 kemungkinan. Jadi tambah lagi 10 kemungkinan. Nah, sekarang kita lihat nih, ada nggak spesial karakter? Kalau spesial karakter itu, keyboard yang kita lihat ada tanda seru, tanda bintang, tanda palm, tambah, tanda kris, tanda dolar, seperti itu. Total ada 32. Jadi punya 32 kemungkinan untuk spesial karakter. Jadi, total kemungkinan yang harus dicoba ada 91 pangkat 1 tambah 92 pangkat 2 tambah 94 pangkat 3, 96 pangkat 4, 96 pangkat 5, 94 pangkat 6, 94 pangkat 7, 96 pangkat 8, dan total sekitar 6,1 kali 10 pangkat 15. Berapa ya? Triliun ya? Triliun. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya itu baru satu karakter ya. Kalau punya 8 karakter panjangnya, kamu butuh sekitar kurang lebih 3,5 triliun percobaan yang harus kamu masukkan. Nah, jadi banyak sekali ya possibility-nya, kemungkinannya akan keluar untuk 8 coding. Jadi 8 karakter. Jadi membuat password standar secara publik, secara umum, bisa merupakan security risk. Jadi resikonya cukup besar karena terlalu lama. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita meningkatkan security password kita, biar password kita lebih aman? Jadi untuk meningkatkan autentikasinya, proses autentikasi itu sendiri, kita sebaiknya memprovide incorrect password 3 kali, jadi dibatasin. Jadi kalau kita masukkan password yang salah sebanyak 3 kali, secara otomatis sistem akan nge-lock user account-nya. Siapapun itu, artinya sudah pernah mencoba untuk menyerang. Jadi kalau 3 kali salah, langsung
langsung di blok aja, langsung di lock, dikunci. Jadi nggak usah tunggu sampai 3,5 miliar gitu percobaan masuk terus gitu. Akhirnya itu bisa dihack. Kalau 3 kali saja itu dibatasi, kecenderungan salah langsung di lock aja. Jadi kita membutuhkan satu sistem administratif yang secara manual, secara otomatis dapat mereset passwordnya. Jadi ketika salah, bahkan dibatasi ya, 3 kali aja, langsung blok. Atau dengan cara lain adalah dengan misalnya contohnya, dengan kita masukin satu password yang salah, atau misalnya ada delay, nunggu, jadi misalnya kita klik password, kemudian lama nih, nggak login gitu, delay gitu, nggak masukkan username, nggak masukkan password, lebih dari berapa menit gitu kan, dia langsung secara otomatis sistem tahu. Ini jangan-jangan pakai sistem apa nih yang mencoba untuk membatalkan ini. Sebagai contoh, misalnya jika kita gagal masukin login, terusnya tunggu sampai 5 detik, atau bisa sampai 12 kali attempt per menit, ternyata memang itu langsung secara otomatis di cancel. Jadi yang pertama, password kalau 3 kali gagal langsung di blok. Yang kedua, itu dikasih waktu. Nah, dengan demikian, orang yang mencoba untuk ngehack atau mencoba untuk masuk, itu akan semakin susah karena dibatasi dengan aturan-aturan yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah autentikasi yang kuat atau yang strong. Itu yang dapat mengetahui user, mengidentifikasi user. Nah, misalnya contohnya password, PIN. Nah, ini mother maiden name itu artinya ibu, atau nama belakang ibu juga boleh, atau nama depan ibu, atau nama kecil ibu, seperti itu. Nah, kasus ini itu adalah digunakan oleh biasanya sama bank. Bank menggunakan suatu sistem yang something that user know. Jadi sesuatu hal yang memang si user itu sendiri tahu, hanya user itu tahu. Atau menggunakan user itu yang user itu punyai atau user itu miliki. Misalnya contohnya physical key atau kunci yang benar-benar ada. ID badges atau misalnya kartu nomor atau driver license itu SIM atau bisa menggunakan token seperti itu. Jadi sesuatu yang memang dia punya. Jadi ketika dikata bisa lihat ininya Pak seperti itu. Jadi memang punya dan dimiliki memang sama user itu, baru ketika itu baru yakin oh memang benar ini adalah user yang benar. Atau yang ketiga dengan menggunakan biometrics, bisa jadi bisa sidik jari atau pengenalan suara, atau juga sekarang yang baru retina, atau misalnya foto telinga seperti itu. Itu salah satunya ya, ada 3 yang memang autentikasi yang sangat kuat sekali. Nah, kalau semakin kuat lagi adalah dengan mengkombinasi, dengan menggabungkan autentikasi mekanisme ini, 3-tiganya itu digabungkan atau dengan dijadikan satu. Jadi ketika mau login, wah harus ada passwordnya, ada PIN-nya, ditanyain lagi, terusnya direkam, record voice-nya, suaranya, dan memastikan kalau itu memang benar dia, harus menggunakan token seperti itu. Kalau bisa dikombinasi, itu jauh lebih strong lagi autentikasinya. Selanjutnya kita bicara dengan biometrik. Biometrik biasanya masuk dari salah satu dari physical atau biometrik karakteristik human body atau tubuh manusia, tubuh orang, yang
bisa dikatakan bisa mengautentikasi user itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, bisa menggunakan fingerprint, sidik jari, bisa menggunakan voice recognition atau suara, pengenalan suara, retina scan, face recognition juga bisa, DNA, atau karakteristik yang memang unik, yang hanya orang itu punya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah bisa mengetahui setiap masyarakatnya dengan biometrik data, seperti contohnya fingerprint atau DNA sampel. Jadi bagaimana pemerintah dapat melakukan require penduduknya bisa melakukan biometrik data. Tapi kalau di Indonesia masih belum, baru IKTP, data yang berhubungan dengan biometrik masih belum ya. Jadi seperti sidik jari atau sidik jari udah ya, sidik jari udah di IKTP, tapi nggak tahu itu sudah valid atau belum. Kenyataannya masih bisa, IKTP itu masih bisa di print 2 kali, dan masih bisa ada kesalahan dari beberapa kasus punya IKTP yang berbeda, orang yang sama. Nah, ini jadi permasalahan khusus bagi pemerintahan kalau mau menerapkan biometrics dalam rakyatnya. Jadi ada problem with biometrics. Ini ada beberapa masalah dari biometrik. Yang pertama adalah physical issue. Nah, misalnya kita menggunakan retina laser scanner, orang yang mau di biometrik takut dalam ketika masukkan matanya, terus kemudian di laser. Jadi itu masalah yang pertama. Atau bisa juga dia takut dia kehilangan privasinya atau keamanannya. Jadi dia takut diawasi terus, dipantau. Ketakutan inilah yang muncul secara psikologi, makanya dikatakan permasalahan psikologinya ketika dikatakan biometrik ini mau diterapkan. Masalah kedua adalah tangible issue. Jadi yang benar-benar kelihatan, permasalahan yang kelihatan. Biometrik itu ternyata cukup mahal alatnya. Device-nya, barang-barangnya cukup mahal, dan biometrik juga barangnya tidak 100%, tidak menjamin juga bahwa barang yang biometrik yang kita dapatkan itu adalah benar-benar 100% akurat. Dan toleransi kepastiannya itu bisa positif, bisa juga negatif. Jadi kita bisa cenderung lebih ke false positif atau juga cenderung ke false negatif. Equipment-nya, kita menggunakan equipment maksudnya bisa connect biometrik itu, bisa juga fail, jadi mempunyai potensi sebuah organisasi itu jadi maksudnya grinding halt. Grinding halt itu misalnya error, tiba-tiba nggak jalan, atau tiba-tiba nge-hang, seperti itu. Atau dengan kesempatan forgeries, atau bisa juga disebut dengan mengcopy atau memalsukan data, atau jadi biometric authentication cukup luas dari sisi equipment, bisa juga dalam pemasarannya, ini cukup komersial. Karena itu, dalam hal ini,
attackers juga bisa beli. Nah, karena barang ini, biometrik ini juga dijual umum, di toko-toko komputer juga ada, jadi attackers atau hackers atau cracker juga bisa beli, bisa mempelajarinya, gitu, dan juga bisa mengetahui bagaimana caranya untuk membobol ini. Selanjutnya adalah multi-factor autentikasi. Security bisa ditingkatkan dengan menggabungkan password dari aplikasi yang lain, misalnya dengan temporal limitation, access limitation. Misalnya sistem bisa diakses, itu dilimitin aja, misalnya dibatasi dengan beberapa hari atau beberapa waktu. Nah, cara yang lain adalah dengan menggunakan geographic access limitation, artinya dilimitkan bukan dari hari dan waktu, tapi dari area. Nah, geografik secara area. Nah, caranya adalah sistem akses itu bisa mengetahui, misalnya daerah workstation atau daerah limit kerjanya, itu dengan menggunakan range atau areal IP address. Jadi area IP address tertentu di sana itu bisa ketahuan dengan cara access limitation. Dengan menambahkan autentikasi seperti ini dalam mekanisme kita bisa meningkatkan keamanan yang lebih baik, lebih strong, lebih kuat, dan lebih aman. Ini adalah contoh yang terakhir. Contoh menggunakan time-based token authentication. Jadi biasanya salah satu bank menggunakan token, kalau tokennya ini tidak online, jadi langsung ada clock-nya, dipencet gitu, langsung dia nge-generate angka, terusnya setiap 60 detik, dia langsung generate ulang. 60 detik, generate ulang. Jadi nggak bisa sama setiap ininya. Nah, jadi misalnya contohnya loginnya ini ya, MCO links, langsung di-generate passwordnya, langsung masukin ke berapa digit, 6 digit di belakang ini, karena didapat dari PIN plus token code. Jadi passcode-nya itu tergantung dari token code. Ini dibatasin dan lebih akurat. Tapi biasanya jadi kita jadi cenderung membawa-bawa alat ini kemana-mana gitu. Kalau alatnya hilang ya udah, jadi kita nggak bisa login. Jadi lebih ribet ya. Tapi ini yang paling aman sih sementara ini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu bahasan kita tentang identifikasi dan autentikasi. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya.